Halo, aku Hasan, Moon and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di minggu ini dari tanggal 13 hingga tanggal 19 Juni 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100% ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ya, anggap ini sebagai fun reading. Ya, dan energi dan pesan yang disampaikan lewat kartu ini juga bisa kebalik ya. Bila bukan milik kamu, bisa jadi milik seseorang yang dealing sama kamu, atasan kamu, orang terdekat kamu, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Oke, ada Two of Pentacles, Wheel of Fortune, Moon, Knight of Swords, Five of Wands, Temperance, King of Wands. Ya, saya lihat beberapa di antara kamu ada konflik nih ya. Bisa jadi ini konflik batin, atau kamu mengalami konflik dengan seseorang di sini ya. Ada energi Sagittarius, Aries, Leo, ada juga Virgo, Capricorn, Taurus. Ya, kamu dihadapkan pada dua kondisi yang belum jelas ya. Ada beberapa di antara kamu yang money juggling nih gitu. Ada yang belum memiliki pekerjaan. Ada juga beberapa di antara kamu yang bingung memilih lingkungan pekerjaan atau jenis pekerjaan apa yang akan kamu tekuni. Ya, sepertinya ada beberapa di antara kamu sudah memperoleh tawaran ya, atau panggilan gitu ya, lebih dari satu gitu, dan itu membuat kamu bingung memilih yang mana. Ya, ada Knight of Swords. Ya, untuk Knight of Swords-nya saya ngelihat di sini ada semacam tindakan-tindakan impulsif yang bisa jadi kamu akan lakukan di minggu ini ya. Karena ini adalah energi impulsif. Ya, seseorang ini memang energi ini memang mampu menyelesaikan segala sesuatunya dalam waktu singkat, membuat keputusan dalam waktu singkat juga dia mampu gitu ya. Tapi cenderung sikap-sikap yang impulsif tadi, kalau tidak berasal dari suara hati atau hati nurani ya, kalau ada pengaruh-pengaruh energi negatif di sini ketika kamu membuat keputusan ya, kemungkinan akan berakibat fatal atau menimbulkan konflik tersendiri di dalam diri kamu. Ya, baik itu konflik batin ataupun konflik dengan orang terdekat kamu ya. Jadi ibarat menyelesaikan tugas nih ya. Kalau menyelesaikan itu tuntas ya bisa dia gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar selesai aja ya isinya nggak bagus ya kan, hasilnya nggak bagus, untuk apa ya kan? Yang jadi masalah kan skornya gitu ya, nilainya gitu ya. Ya, ibarat semacam itu tuh gitu. Ada ya murid yang seperti itu, cepet dia menyelesaikan soal-soal gitu, tapi hasilnya belum tentu bener. Nah, seperti itu tuh ibaratnya di sini nih gitu ya. Oke, kamu di sini harus perlu memperhatikan kualitas dari keputusan, hasil dari keputusan yang akan kamu lakukan. Ya, apapun situasi atau case ya yang lagi dealing dengan kamu. Ya. Oke, ada Wheel of Fortune. Ya, dan juga ada Temperance ya. Saya ngelihat di sini kamu dealing dengan situasi emosional, dan situasi emosional ini akan mempengaruhi peruntungan kamu. Ya, sebenarnya ada di sini kesempatan kamu untuk memperoleh posisi di atas gitu ya. Ini semacam roda keberuntungan ya. Kalau energinya pas nih, kamu kerahkan ketika kamu memutar roda ini, ya posisi kamu bisa di atas, tapi bisa juga sebaliknya ke bawah kan gitu ya. Nah, harus pas dia energinya. Ya, kalau energi kamu lagi emosional, ya energinya negatif di sini. Ada the moon ya. Ini moodnya nggak nentu di minggu ini. Ya, energinya nggak balance.
Nah, ini kemungkinan keberuntungan itu bisa berbalik 180 derajat dari kamu. Ya, ada King of Wands nih, situasinya untung-untungan nih di minggu ini ya. Seperti berjudi. Kalau nggak menang kalah gitu. Kalau nggak untung rugi. Ya, jadi Temperance di sini menunjuk sebagai sinyal buat kamu ya, atau pesan buat kamu supaya membuat keputusan ketika kamu dalam suasana hati yang tenang ya, atau ketika kamu menghadapi suatu masalah nih ya, ada kasus atau proyek yang harus kamu selesaikan, tetapi kamu suasana hati kamu tidak stabil, kamu mengalami konflik batin di sana. Ada baiknya mungkin kamu harus menenangkan diri dulu nih gitu ya, sebelum kamu bertindak. Ya, ada Seven of Cups. Ya, ada masalah dalam hal keuangan ya untuk Five of Pentacles di sini nih. Ya, ada sepertinya beberapa di antara kamu butuh bantuan, butuh uluran tangan. Ya, untuk bisa bangkit, semakin percaya diri. Ya, manusia ya seperti itu ya, kalau udah agak sedikit krisis nih dalam hal keuangan, pasti kan kepercayaan diri itu juga menurun gitu ya. Tapi kalau keuangan kita stabil, kita percaya diri, ya kan? Nah, oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Aqua ya. Ada juga beberapa di antara kamu sepertinya kurang percaya diri ya dengan kemampuan kamu, sehingga kamu bingung di sini. Kamu dihadapkan pada konflik batin, kamu bingung memilih yang mana. Nah, kepercayaan diri itu erat kaitannya dengan pengetahuan ya. Kalau kita memiliki pengetahuan yang banyak ya, ini akan membantu kita menjadi sosok yang percaya diri, juga mampu melihat gambaran besar nih, mana sebenarnya bidang tertentu atau situasi tertentu yang akan menguntungkan kita, mana situasi yang perlu kita tinggalkan, semacam gitu. Ya, dalam hal ini saya ngelihat ya, ketika kamu dihadapkan pada masalah, jangan mengurusi hal-hal yang sepele gitu. Ya, kamu lihat gambaran besar. Misalnya hal yang nggak penting itu nggak usah dipikirin atau nggak usah dicampurin gitu ya. Kamu lebih fokus aja terhadap tujuan kamu apa. Kamu memasuki dunia kerja, tujuan kamu ke sana untuk apa? Untuk bekerja, ya kan, cari uang, berdedikasi ya, menunjukkan kualitas kamu, bukannya fokus terhadap masalah internal personal kamu dengan seseorang atau dengan beberapa energi di lingkungan pekerjaan kamu yang gak cocok dengan kamu gitu ya. Fokus terhadap diri kamu sendiri, karir kamu ya. Oke, ada The Hermit, ada Ace of Cups, Page of Wands, Three of Pentacles, dan The Hierophant, The Hangman, dan juga Eight of Cups. Ya, ada kekecewaan nih. Beberapa di antara kamu ngerasa kecewa. Bisa jadi yang membuat kamu kecewa di sini adalah energi Sagittarius, Aries, Leo ya, Virgo, Capricorn, Taurus. Ya, ada semacam self correction atau self talk. Ada semacam evaluasi diri yang kamu lakukan. Kamu berusaha di sini mencari pencerahan ya. Ya, melihat dari berbagai macam perspektif. Ya, memang perlu di sini nih mengevaluasi diri, apa kira-kira ya yang aku harus lakukan untuk mengembangkan diriku menjadi sosok yang lebih baik lagi, supaya aku lebih percaya diri lagi dengan kehidupanku, dengan karirku, apapun tantangan di depan aku bisa hadapi dengan penuh kepercayaan diri, penuh keyakinan. Ya, ada The Hierophant di sini nih. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi yang berbeda
pandangan ya, berbeda kepercayaan, berbeda perspektif. Ya, ini yang membuat kamu nggak cocok nih sama energi ini gitu. Yang ada konflik. Ya. Nah, sepertinya perlu bagi kamu di sini untuk membuka diri, membuka pikiran lah ya terhadap hal-hal yang berbeda gitu ya kan. Sebenarnya kan dunia ini kalau kita telusuri lagi ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya. Kalau kita menganggap diri kita yang selalu benar, belum tentu juga gitu ya. Yang saya percayai adalah proportionalities gitu ya. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan yang proporsional, yang pas gitu ya, supaya yang pas ya. Ketika kamu misalnya menyelesaikan masalah nih, nggak bisa kita menggunakan strategi yang sama setiap saat gitu ya. Ya, masalah A itu solusinya bagaimana, masalah B bagaimana. Ibarat contoh lainnya, kalau kita sakit perut, nggak mungkin kita makan obat demam gitu ya. Jadi harus disesuaikan dia gitu, masalah dengan penyelesaiannya. Penyelesaian itu harus cocok dengan dengan pokok persoalan di sini gitu ya. Ya, jadi menilai orang juga seperti itu ya. Kenapa misalnya seseorang berbeda pikiran, pandangan sama kamu ya, kita nggak tahu pengalaman dia, background dia bagaimana gitu. Nah, mungkin kamu harus lebih banyak lagi di sini menggali itu. Oke, ada Three of Pentacles. Ya, sepertinya ya konflik ini terjadi di lingkungan pekerjaan kamu sama teamwork kamu ya. Dan saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu mungkin berpikir ya, orang yang cocok sama kamu itu adalah orang yang memiliki pandangan yang sama ya, atau pemikiran yang sama gitu. Kenapa nggak kamu jadikan ini sebagai tantangan bagi kamu atau pengetahuan baru bagi kamu ketika ada orang-orang yang berbeda pandangan sama kamu gitu ya. Kamu di sana belajar keluar dari kotak kamu sendiri gitu. Oke, ada Page of Wands. Ya, ada pesan, ada kabar, ada semacam undangan yang akan kamu terima. Undangan pernikahan ini beberapa di antara kamu. Tapi sepertinya ada konflik batin ya. Bisa jadi kamu nggak akan mengikuti itu di minggu ini. Kamu nggak akan menghadiri pernikahan di sini. Ada semacam pesta pernikahan di sini ya. Tapi ada konflik di sana. Ya, dan sepertinya kamu nggak akan pergi gitu ya, nggak akan mengunjungi itu. Ya, ada The Hangman deh, ya. Dan juga ada Ace of Cups. Ya, ada keberuntungan ya sebenarnya ya, ada transaksi jual beli. Ada beberapa di antara kamu merupakan seller. Ya, MLM, pengusaha. Ya, punya toko sendiri gitu ya. Dan beberapa di antara kamu ada nih memperoleh tawaran ya, kesempatan bekerja. Ada pihak ketiga yang membukakan jalan ini ke kamu gitu. Tapi saya ngelihat di sini ada The Hangman. Ya, seperti tertunda gitu, ada stagnasi, ada mengalami kemunduran gitu ya. Sepertinya ada nih proses deal to deal itu ada gitu ya. Kesepakatan itu mungkin sudah ada. Ya, seperti jual rumah, jual tanah, sudah ada kesepakatan di sini, tapi sepertinya ketunda gitu ya. Itu yang membuat kamu kecewa untuk beberapa di antara kamu. Ada juga beberapa di antara kamu ini berhubungan dengan proses pernikahan, tetapi sepertinya ketunda gitu. Itu yang membuat kamu kecewa. Ya, tadinya udah seneng gitu ya kan. Ya, karena ada di sini penundaan, postpone, itu yang membuat kamu kecewa di minggu ini ya. Ya, perlu nih bagi aku di minggu ini untuk menenangkan hati dan pikiran gitu ya. Ya, ambillah sisi positif dari masalah, dari energi-energi yang
bertentangan dengan kamu ya, yang berbeda nih dengan pemikiran kamu ya. Ini akan menambah wawasan kamu. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diambil sisi positif atau nilai positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia ya. Goodbye.